Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Sevina Goo dari kelas 12 IPA 4, dan di video ini saya akan melakukan esensi novel pada novel Hujan yang ditulis oleh Terelie. Judul novel Hujan penulis Terelie diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit tahun 2016. Tebal buku 20 cm, berisi 302 halaman. Buku ini berkisah tentang perpisahan, persahabatan, cinta, hujan, dan tentang melupakan. Dan buku ini mengambil genre science fiction, yaitu membuat kisah roman percintaan remaja. Untuk latar cerita di sendiri itu novel ini tuh berlatar di tahun 2050-an dengan kecanggihan yang ada di tahun itu. Tempatnya itu tidak ada spesifik di mana, tapi yang pasti ini namanya itu negaranya itu di satu negara subtropis. Untuk latar suasananya itu tercipta setelah ada tragedi gunung Purba yang meletus dan menghancurkan 2 benua dan hanya menyisakan 10% manusia. Untuk alurnya dalam novel ini itu dibuat maju mundur antara tahun 2040-an hingga 2050-an. Nah, ceritanya itu dimulai tahun 2050 saat tokoh utama atau Lail mendatangi sebuah tempat yang bisa menghapus ingatan menyakitkan. Nah, di tempat tersebut tokoh utama menceritakan tahun-tahun yang dilewatinya setelah tragedi itu, dan ceritanya itu mundur ke belakang. Untuk kelebihan di buku ini tuh bahasanya itu cukup ringan dan mudah dipahami, apalagi untuk pemula ini benar-benar enak gitu, benar-benar paham, benar-benar nyantol. Walaupun emang dari luar kelihatannya halamannya cukup tebal, tapi menurut saya ketebalan ini sepadan dengan ceritanya karena emang isinya itu pas, alurnya membosankan dan sesuai dengan jalan cerita. Dia juga nggak kerasa dipanjang-panjangin ataupun di lama-lamatin, pas lah ya. Atau ya mungkin ada beberapa bagian yang feelnya tuh terasa itu kayak dipercepat gitu ceritanya. Untuk jalan cerita sendiri tuh saya nggak bisa tebak karena kayak bener-bener saya tuh membaca kayak menebak-nebak, tapi nggak ada yang benar gitu, bener-bener bikin penasaran sampai halaman terakhir. Bahkan saya udah selesai baca dan saya masih penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Cover bukunya juga menarik. Kalau di belakang itu kan biasanya buku-buku tuh naruh sinopsis, kalau ini enggak. Dia cuma ngomong tentang persahabatan, tentang cinta, tentang melupakan, tentang perpisahan, dan tentang hujan. Yang menurut saya ini menjadi daya tarik karena saya jadi kayak penasaran gitu, wah yang ini beda nih, ada sinopsisnya gitu. Jadi kayak ini benar-benar teknik marketing yang sangat-sangat bagus dan lucu. Ya, di setiap hal itu masih ada kekurangannya. Untuk novel ini sendiri itu kekurangannya jadi gini, ada penulis yang nulis di script.com gitu di Google, beliau menulis kalau misalnya kekurangannya itu ada tokoh Lail, tokoh utama dalam novel ini. Di situ beliau mengatakan kalau misalnya tokoh Lail ini terlalu cengeng, terlalu menye-menye gitu kan. Yang menurut saya ya setuju gitu, dan tokoh Lail ini nggak bisa apa-apa tanpa Mariam. Saya baca juga agak setuju sih, cuman menurut saya itu bisa jadi kelebihannya. Kenapa? Karena pembaca dari novel Hujan ini sendiri itu kebanyakan dari kalangan remaja, dan saya rasa kepribadiannya Lail yang suka ragu-ragu, pemalu, gak bisa mengutarakan perasaannya, ya bahkan kayak ngedumel atau kayak ngomongin orang dalam hati, kayak ngomongin Mariam ini, si Mariam rambutnya ngembang banget, ada kutunya atau enggak, kayak gitu kan. Hal-hal kayak gitu yang ya itu ada pada remaja pada umumnya, termasuk saya gitu. Jadi menurut saya tokoh-tokoh yang kayak gitu ya, tokohnya realistis lah ya. Jadi kayak pembaca kayak wah ada diri saya dalam Lail ini gitu. Dan menurut saya malah menarik banyak pembaca sih gitu. Jadi ya menurut saya kekurangannya itu sendiri, yang dimana kekurangannya adalah kelebihannya lagi. Jadi ya menurut saya lagi buku ini perfect untuk pemula, karena saya baca ini saat saya tuh benar-benar nggak ada ketertarikan sama sekali untuk membaca, tapi buku ini merubah saya jadi makin penasaran untuk membaca lagi dan lagi gitu.
ceritanya juga jarang ditemuin ya, science fiction, apalagi di Indonesia menurut saya jarang yang menggarap science fiction. Mungkin kebanyakan lebih ke horor, romance, ya biografi dan lain-lain. Tapi science fiction itu jarang. Jadi untuk science fiction, buku science fiction yang pertama kali saya baca dari penulis Indonesia ini bagus banget. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon maaf karena memang ada kesalahan mungkin dalam 1-2 kata. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ya Bu.